Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami, saya Andi Wahyu Widodo dan Agustinus Haryanto Robert. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan atau menjelaskan mengenai tugas otomata yang kemarin telah kami presentasikan. Oke, yang pertama kita buka dulu aplikasinya. Ini berikut merupakan sebuah coding yang kemudian nanti di dalamnya yang kami beri judul aplikasinya yaitu drink machine, yaitu sebuah mesin minuman di mana ketika mesin itu berjalan ada seorang user ingin memesan sebuah minuman. Nanti ketika minuman itu diklik, otomatis sisa di dalam mesin tersebut akan berkurang secara otomatis. Kemudian yang nanti bila mana di dalam aplikasi tersebut minuman sudah habis, nanti dia tidak bisa berjalan dengan baik lagi. Mungkin itu. Kemudian mengenai kodenya akan disampaikan oleh Mas Agus. Ya, selamat pagi. Tadi Mas Adi sudah memberikan suatu sambutan dan saya akan menjelaskan pemrograman PHP HTML. Pertama kita mulai dengan HTML, CSS, PHP, dan jQuery. Karena memang pada program tersebut dibuat menggunakan sebuah pemrograman yang dijalankan pada browser. Jadi bukan pada suatu desktop, dimana jika browser maka penjalanannya menggunakan localhost karena kami menggunakan pemrograman PHP, dan untuk efek menggunakan jQuery. Untuk yang kami presentasikan dulu kan programnya berjalan dari kiri sampai ke kanan dengan sebuah botol ini ya, botolnya itu. Jadi program mulanya berjalan menggunakan jQuery. Setelah dia selesai, maka sisa akan berkurang. Berarti dia memanggil script PHP. Setelah program berjalan, script PHP dipanggil, kemudian sisanya kosong. Pemanggilan itu berdasarkan botolnya itu berdasarkan button. Kita pertama akan membahas tentang dimulai dari botolnya dulu. Nah, yang ini kan botol. Seperti yang kita tahu, gambaran aplikasi dulu itu terdapat sebuah 4 botol dengan gambar Coca-Cola, Fanta, Sprite, kemudian soda. Nah, mari kita lihat saja. Pertama kita akses localhost. Masih terlalu lama karena browser sekali pertama dibuka memang seperti ini. Mari kita masuk ke localhost otomata. Nah, tidak terkoneksi database. Ini karena saya memilih Linux, dimana Linux menggunakan PHP yang lebih tinggi. Jadi akan terjadi error pada pemanggilan database karena pembaruan database tersebut menggunakan MySQLi, bukan hanya MySQL. Mari kita lihat koneksi PHP. Nah, ini MySQLi Connect. Pertama program ini begini, MySQL dan MySQL Select DB. Hanya seperti ini. Kita lihat file, open terminal, list, lihat programnya, cd otomata, masuk ke folder otomata, list, PHP, koneksi PHP. Nah, di sini terdapat error. Kenapa error? Karena versi MySQL ini, MySQL Connect di dalam Linux-nya ini
sudah tidak mencantumkan library MySQL Connect. Dia harus menggunakan MySQL Connect. Dan untuk merubah program ini saya tidak akan merubah karena memang kami hanya ingin mempresentasikan bagaimana program ini berjalan dan bagaimana gambarannya. Nah, pertama kita lihat dulu. Karena di Windows itu Cam Studio kemudian Snagit-nya tidak ada, saya terpaksa menggunakan rekaman Record My Desktop. Dan ternyata program ini error saat dijalankan pada Linux. Karena masalahnya ini tadi, koneksinya di sini harus menggunakan MySQL Connect. Nah, kami berencana untuk tidak merubah program ini, cuma menjelaskan bagaimana secara teknisnya, bagaimana gambarannya saja. Jadi untuk lebih lengkapnya, kami sudah menyertakan pada Microsoft Word. Microsoft Word tersebut terdapat laporan kami. Dan di sini saya cuma ingin memberitahukan coding aplikasinya. Terlepas dari sisi teknis di sini error, saya mungkin meminta maaf karena memang program ini tidak bisa berjalan pada Linux dahulu. Karena masih terdapat error pada MySQL Connect-nya dan saya lupa tentang skripnya tersebut. Mari kita jelaskan saja, masuk ke teknisnya. Pertama, div ID botol image class Coca-Cola. Ini adalah gambar Coca-Cola, Fanta, Sprite, dan kemudian soda. Di sini div ID botol 2 ini untuk berjalan menggunakan div class botol 1, botol 2, botol 3, botol 4. Jadi ini sebagai animasinya. Animasinya menggunakan botol 2, botol 3, botol 4. Dia yang akan menjalankan sebuah kotak pemilihan. Jadi dia akan berjalan seperti ini dan akan masuk ke bawah sini, sisanya hilang di sini. Mari kita lihat. Di sini saya memilih stok karena memang pada program ini menggunakan perhitungannya adalah mengurangi stok, di mana stok pertama itu adalah milik Coca-Cola. Kemudian stok kedua milik Fanta. Kemudian stok ketiga Sprite, kemudian soda. Di mana pemilihannya dengan rumus seperti ini. Select stock from tabel minum where ID sama dengan 2. Berarti pilih stok ini adalah nama database. Mari kita lihat nama databasenya. Localhost phpMyAdmin. Dan ini saya memiliki password pada MySQL-nya. Untuk Windows, username root, passwordnya kosong. Mari kita buka. Saya menggunakan database MySQL dan nama databasenya adalah vending. TB minum, mari kita lihat lagi. Select stock from TB minum. Ini adalah TB minum. Berarti memilih dari tabel TB minum pada database vending. Kita buka TB minum. Kemudian ID 1 milik Coca-Cola dan stoknya adalah 0. Select stock from tabel minum where ID 1. Mana ID 1? ID 1 adalah di sini dengan nama Coca-Cola dan stoknya 0. Kemudian Fanta dengan stok 3 dan seterusnya. Dan tiap minuman ini memiliki ID. ID-nya ada nomor unik untuk penanda dan tidak boleh sama. ID ini tidak boleh sama. Jadi kita memilih dari ID, bukan dari nama. Dari ID-nya. Karena ID selalu berbeda. Kalau nama itu begini, misal di sini Coca-Cola. Di sini ada Coca-Cola lagi. Maka select Coca-Cola, maka Coca-Colanya akan 2 yang keluar. Sedangkan kalau ID, saya menulis di sini 1. Di sini tidak bisa ditulis 1 lagi. Dia akan urut 1, 2, 3, 4. Dan ini memiliki atribut increment. Jadi setiap penambahan akan tertambah secara otomatis dari ID-nya. Untuk stok ini adalah pengurangannya. Kemudian panggil stok. Saya membuat variabel stok PHP.
Pertama, untuk mengenali variabelnya menggunakan dolar stok dari baris stok. Stoknya ini, di mana while sama dengan baris merupakan sebuah penanda awalan untuk memanggil dari database berbentuk array. Ini adalah array, indeks 0, indeks 1, indeks 2. Indeks 0 adalah ID, indeks 1 adalah nama, indeks 2 adalah stok. Jadi perhitungan dimulai dari 0. Pilih stok dari tabel minum ID pertama, maka otomatis Coca-Cola. Kemudian jalankan query kan, masuk, maka akan memilih pada MySQL query-nya ini. Kemudian array dimulai dengan memanggil di mana baris, sama dengan MySQL fetch array, panggil query yang di atas ini. Maka data dari array di dalam database akan terpanggil menggunakan baris ini, di mana stok adalah variabel PHP dan baris memanggil stok. Dan ini yang pertama. Yang kedua, menyesuaikan saja. Kemudian kita lanjut. Nah, scan ini sebenarnya ini cuma yang kotak ya. Scan. Dapat tulisan scanning seperti yang kita lihat dulu pada program kami dulu. Nah, untuk sisi sebuah gambaran aplikasinya, ini menggunakan jQuery. Pertama panggil dulu script type tag JavaScript source jQuery main.js, tutup dengan script. Kemudian kita panggil lagi script type tag JavaScript, maka jQuery ini akan terpanggil di dalam tag JavaScript. Pertama kita buka dokumen ready function. Dokumen ini kita reload, ready, ini namanya ready function. Kemudian stock, var stock, ini adalah variabel dari JavaScript. Var stock berarti saya mewakili stok yang pertama dari PHP. S stok atas PHP, maka saya akan memanggil stok yang pertama. Stok pertama dioper pada JavaScript, var stock. Jadi nanti kan sisanya itu kan sebenarnya kalau PHP cuma PHP aja itu saja itu tidak bisa. Karena di sini masih ada animasi. PHP tidak memiliki library animasi. Jadi untuk menjembatani animasi dengan servernya, jalankan animasi. Setelah animasi selesai, server baru berjalan. Jadi ada tahapannya sendiri. Dimulai dari animasi, kemudian server, seperti itu. Nah, var stock echo stock berarti baca dari stok tersebut, echo baca stok. Kemudian ini cuma untuk efek-efeknya. Dan ini CC ini adalah button. Jadi kan di program kami itu sebenarnya ada, kalau di sini kan error, di sini button Coca-Cola, button Fanta, button Sprite, button soda, dipanggil menggunakan dolar. Dolar ini berarti penanda, bukan variabel PHP, karena ini sudah masuk pada ranah JavaScript. Dolar ini untuk menandai siapa yang Anda panggil, seperti CC. CC ini adalah div ID Coca-Cola, button Coca-Cola. Mari kita lihat pada bagian button. Input type button, ID CC value Coca-Cola, di mana ID CC dipanggil menggunakan pagar. Sedangkan setelah itu memiliki fungsi klik, berarti button CC diklik. Kemudian jika stok sama dengan 0, pertama hitung dulu stoknya ada tidak, alert stok habis. Kita lihat ternyata di sini stoknya 0, maka habis, akan muncul peringatan habis.
Berarti server sudah terpanggil. Setelah button itu diklik, dia akan manggil server dulu. Server akan melihat stok dari PHP tersebut. Oh, 0. Tapi bagaimana bisa JavaScript dapat melihat dari script server, padahal JavaScript tersebut adalah sisi klien. Karena itu kita menggunakan var stock sama dengan PHP echo stock. Jadi dari server dipanggil pada klien dulu. Dipanggil pada klien. Stok ini adalah klien dan stok ini adalah milik server PHP. JavaScript-nya sebagai klien. Jangan lupa bahwa JavaScript itu klien dan PHP itu server. Kemudian event, prevent, default. Pertama, setelah saya klik function dengan kurung event, kemudian di sini panggil lagi event dari sini, dari function event, prevent, default. Jadi begini, event, prevent, default sebenarnya sebuah tombol yang kita klik. Maka JavaScript memiliki, jQuery ini memiliki aturan. Jika ingin mengeklik dan masuk ke server, dia harus memiliki sebuah prevent default. Jadi tombol itu tidak diklik sebagaimana mestinya. Bahasanya seperti itu. Tetapi secara teknis, event klik ini berguna untuk memanggil server dan klien secara bersamaan. Jadi klien dan server berintegrasi. Kemudian prevent default. Maka ini akan tidak sebagaimana sepertinya ini, bahasanya adalah ini untuk jembatan antara klien dan server untuk mengeksekusi perintah keduanya. Seperti itu bahasa mudahnya. Untuk teknisnya mungkin pada library JavaScript-nya. Kemudian animasikan. Tahap pertama animasikan dahulu. Animasikan dengan opacity 10, berarti gambarnya itu 10 opacity-nya. Opacity itu seperti bayang, sebuah bayang-bayang. Kemudian 2000 pakai QUE, bacanya QUE atau apa ya, seperti itu function sdq. Animasikan 800 pixel, maka dia akan berjalan 800 pixel dengan durasi 8000, jadi akan halus seperti yang kita lihat kursor ini 8000. Kalau 1000 mungkin langsung seperti ini, apalagi 500 langsung seperti ini, dia akan berjalan seperti ini. Semakin durasi besar, maka animasi akan semakin lambat, dia akan berjalan lembut. Kemudian step function, step, dimana step pertama jika left sudah 200, berarti ini left, anggap saja ini left 0. Setiap perjalanan seperti ini, left itu akan terhitung. Setelah 200, tek, masuk ke sini, maka akan berwarna merah. Dengan di scan sini yang kita lihat simulasi kemarin itu, scan-nya ini warnanya merah dengan tulisan Coca-Cola. Ini sebenarnya scriptnya ini. Jika pada 200, background color pada scan ini berwarna merah. Kemudian dengan tulisan Coca-Cola, di mana tempat untuk menempatkan warna merah dan tulisan Coca-Cola tersebut melalui scan. Titik scan berarti div class scan. Nih. Berarti tempat kedua setelah animasi adalah animasi kedua bernama scan dengan div class. Kalau di sini tombolnya ID dan kelas ini dipanggil menggunakan titik. Untuk ID dipanggil menggunakan pagar. Setelah itu, jika pada left 250 offset left itu, offset adalah jalan offset, menandai bahwa offset ini dapat digabungkan dengan opsi left, di mana offset ini akan menghitung keseluruhan dari operasi left ini. Jadi perjalanannya 200
kemudian pada Fanta 250, berarti dia scan di sini akan berwarna kuning dan tengahnya bertuliskan Fanta. Kemudian selanjutnya Sprite, kemudian soda, tergantung perjalanan left ini. Di sini terdapat tulisan height. Jadi setelah dia 200, misal ini Coca-Cola. Setelah Coca-Cola selesai, maka dia akan masuk Fanta. Maka Coca-Cola ini ekstensinya di height dihilangkan, warnanya merah itu dihilangkan, kemudian berganti kuning, kemudian setelah itu hijau, kuningnya hilang, dan setelah itu soda warnanya oranye, hijaunya hilang. Seperti itu. Nah, sampai ke 700. Kenapa 700? Karena sisa 100 itu untuk setelah pemilihan warna. Nah, sisa 100 di sini, maka akan menjalankan eksekusi sebuah perintah lagi. Ini script ini tidak saya pakai. Nah, kemudian lakukan sebuah operasi. Di sini. Ini tidak saya pakai. Jadi tidak terlalu berpengaruh pada programnya. Nah, ini untuk penjembatan antara server dan klien. Ajax, asinkron, JavaScript. Pertama, tipenya POST. POST itu berarti masuk. Kalau GET berarti memanggil. Type POST berarti masuk. Mari kita lihat dulu, kurangi pertama ini. Kurangi yang ini, milik dari Coca-Cola. Sebenarnya kurangi kedua, ketiga, keempat itu sama saja. Tipe POST, contact this. Contact ini saya belum mengerti. Dan ini data type JSON. Data tipenya JSON. JSON array adalah milik dari JavaScript. URL kurangi PHP. Kita lihat. Stok ini adalah saya membuat variabel baru stok. Jadi jangan pusing, di sini ada juga stok. Kan sudah berbeda script. Jadi tidak apa-apa. Di sini stok sama dengan ini. Kecuali jika satu stok sini dan stok lain tetapi tidak ditandai, maka akan menjalankan fungsi yang sama. Stok di sini sudah berbeda script. SPOS, dari SPOS Ajax ini tipenya apa? POST. SPOS stok ini dipanggil lagi dari sini, data stok ini dari var JavaScript, kemudian dikonversi menjadi variabel yang akan dimasukkan pada kurangi PHP ini. Jadi dari klien masuk ke server ini, servernya ini menerima stok dari klien yang ini, dari data klien ini. Kemudian data klien dimasukkan sini, diolah pada stok. Kemudian stok SPOS stok, setelah dieksekusi kurangkan 1. Nah, setelah itu terdapat perintah baru lagi, update, perbarui tabel minum, pasang stok dari stok ini, dimana ID pertama, karena yang dioperasikan ID pertama. Kemudian database harus diupdate, tidak diinsert. Insert itu masuk, tapi diupdate, karena ada pembaruan data setelah data itu dijalankan. Pembaruannya ini ID yang pertama, kemudian query MySQL query, jalankan query-nya. Setelah perintah selesai, complete function data ini, Coca-Cola telah dipilih, kemudian di reload. Di reload itu maksudnya adalah untuk menjembatani antara pengurangan server dengan klien. Karena itu reload, kemudian maka data sisa itu berkurang. Kalau tanpa reload dia tidak akan berkurang. Sebenarnya ada operasi untuk penghilangan stok itu, misal ini stoknya 3, bisa fade in menjadi 2. Tapi karena program saya menggunakan reload, maka program ini hanya menjalankan setelah perintah selesai,
maka di reload, dan perintah lainnya menyesuaikan saja. Ini kelanjutan perintahnya sama sebenarnya. Jadi ini yang bisa kelompok kami presentasikan dari skripnya itu. Saya Agustinus Haryanto Robert dan Andi Wahyu Widodo, terima kasih untuk pelajaran otomata ini. Kami dapat mengenali proses programnya tersebut. Meskipun secara teori memang agak sulit, tetapi cara program, jadi kami pendekatannya itu secara program. Seperti itu. Terima kasih kepada Bu Retno. Terima kasih pada teman-teman yang sudah melihat presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.